Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mudrika Afdillah dan Mas Muhammad Buffon Farhansyah menjelaskan tentang pembahasan teknologi WAN. Materi pembahasan. Jaringan WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar yang dapat menghubungkan banyak komputer secara jarak jauh. Perlu Anda ketahui bahwa luas cakupan yang dapat dijangkau oleh jaringan WAN adalah antar kota hingga bahkan satu negara. Jaringan WAN biasanya sering digunakan pada bidang bisnis profesional untuk menghubungkan jaringan kantor mereka. Setiap kantor biasanya memiliki jaringan lokal LAN, kemudian LAN terhubung melalui WAN. Apabila perusahaan tersebar di beberapa kota, mereka dapat saling terhubung dan terintegrasi dengan beberapa cara, misalnya menggunakan VPN, reset line, dan IP tunnels. Dengan demikian, semua komputer atau perangkat yang terhubung menggunakan jaringan WAN akan lebih mudah dalam transmisi data atau berkomunikasi. Jaringan WAN dapat digunakan sekarang ini tentu hasil dari pengembangan yang membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Dengan adanya jaringan WAN, kita akan sangat terbantu, akan tetapi sayangnya biaya untuk mengembangkan jaringan WAN sangat besar. Maka dari itu sebenarnya tidak semua orang memerlukan jaringan WAN, karena memang kebutuhan tidak sebesar perusahaan yang memiliki beberapa kantor ataupun bisnis profesional yang harus saling terhubung dalam satu jaringan yang sama. Perangkat jaringan WAN. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer sehingga data yang dapat mengalir antara mereka. Router berfungsi sebagai titik tengah dalam jaringan, mengatur lalu lintas data antara beberapa perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Di bawah ini adalah beberapa penjelasan tentang router. Yang pertama ada penghubung jaringan. Router digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda. Ini bisa termasuk menghubungkan jaringan rumah Anda ke internet melalui ISP, Internet Service Provider, atau menghubungkan beberapa jaringan di dalam perusahaan. Yang kedua, mengarahkan paket data. Router mengambil data dari satu perangkat atau jaringan dan mengirimkannya ke tujuan. Ini dilakukan dengan menganalisis alamat tujuan di dalam setiap paket data dan memutuskan jalur terbaik untuk mengirimnya. Router ini juga dapat memutuskan apakah data tersebut harus dikirim ke jaringan lokal atau ke jaringan eksternal. Yang ketiga, firewall. Banyak router modern dilengkapi dengan firewall yang membantu melindungi jaringan Anda dari serangan dan ancaman keamanan. Firewall pada router dapat mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan Anda, memeriksa apakah data tersebut aman atau berpotensi berbahaya. Perangkat jaringan WAN. Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau modulasi saat data dikirimkan dari komputer atau perangkat lainnya ke jaringan, serta mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau demodulasi saat data diterima dari jaringan dan diterjemahkan oleh komputer atau perangkat. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang modem. Yang pertama, modulasi dan demodulasi. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator. Modem mengambil data digital yang dihasilkan oleh komputer Anda dan mengubahnya menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui jalur komunikasi seperti kabel telepon, kabel koaksial, atau serat optik. Ketika data tiba di tujuan, modem di sisi penerima mengambil sinyal analog dan mengubah kembali menjadi data digital yang dapat dimengerti oleh komputer atau perangkat lainnya. Yang kedua, koneksi internet. Salah satu penggunaan paling umum modem adalah untuk mengakses internet. Modem dapat terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP melalui berbagai jenis koneksivitas, termasuk DSL atau Digital Subscriber Line, kabel serat optik, atau bahkan sinyal nirkabel seperti 4G atau 5G. Jika Anda menggunakan modem seluler, modem memungkinkan komputer atau perangkat lainnya untuk berkomunikasi dengan server ISP
dan akhirnya mengakses internet. Teknologi WAN. Teknologi WAN atau Wide Area Network adalah jenis teknologi jaringan yang dirancang untuk menghubungkan jaringan komputer yang terletak pada lokasi geografis yang berjauhan seperti kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. WAN memungkinkan berbagai perangkat dan jaringan lokal atau LAN untuk berkomunikasi satu sama lain di seluruh jarak yang sangat luas. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dalam penjelasan tentang teknologi WAN. Yang pertama, internet. Internet adalah contoh paling umum dari WAN. Ini menghubungkan jaringan lokal atau LAN dan perangkat individu di seluruh dunia melalui infrastruktur global yang sangat kompleks. Teknologi yang digunakan dalam internet termasuk TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Untuk pengiriman data DNS atau Domain Name System, untuk mengonversi nama domain ke alamat IP, dan protokol routing seperti BGP atau Border Gateway Protocol untuk mengarahkan lalu lintas di seluruh internet. Yang kedua ada frame relay. Frame relay adalah teknologi WAN yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk frame melalui jaringan publik atau pribadi. Ini adalah solusi yang efisien dan cost efektif untuk menghubungkan beberapa lokasi dalam jaringan korporat. Yang ketiga, satelit. Koneksi satelit adalah teknologi WAN yang mengandalkan satelit komunikasi untuk mengirimkan data antara dua atau lebih lokasi di berbagai wilayah, bahkan di daerah yang terpencil. Ini sering digunakan untuk menghubungkan daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang digunakan untuk membuat koneksi aman melalui jaringan publik seperti internet. Ini memungkinkan pengguna atau perangkat untuk mengakses sumber daya jaringan atau internet dengan cara yang lebih pribadi dan aman. Berikut penjelasan yang lebih detail tentang VPN. Enkripsi data. Saat Anda terhubung ke VPN, semua data yang Anda kirim dan terima dienkripsi, berarti bahwa informasi pribadi Anda seperti kata sandi, pesan, atau riwayat penjelajahan akan aman dari mata-mata yang mungkin mencoba menyadap data Anda saat melintasi jaringan. Koneksi ke server VPN. Anda terhubung ke server VPN terlebih dahulu sebelum mengakses internet. VPN dapat memiliki server di berbagai lokasi geografis, dan Anda biasanya dapat memilih server yang berada di negara tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk membuat seolah-olah Anda terhubung ke internet dari lokasi fisik tersebut. Keamanan di jaringan publik. Saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik seperti di kafe atau bandara, Anda rentan terhadap serangan cyber. VPN melindungi Anda dan membuat koneksi Anda menjadi lebih aman dan melindungi data Anda dari proteksi menyerang. VPN adalah teknologi yang dirancang untuk meningkatkan privasi dan keamanan saat menggunakan internet. Ini menciptakan jaringan pribadi virtual yang aman di atas jaringan internet publik, mengenkripsi lalu lintas data Anda dan mengalirkannya melalui server VPN. Sebelum mencapai tujuan akhir, berikut adalah beberapa poin penting tentang VPN. Privasi dan keamanan. VPN digunakan untuk melindungi privasi online Anda. Dengan mengenkripsi data Anda, VPN mencegah ke pihak ketiga, seperti penyedia layanan internet atau ISP atau peretas, untuk melihat aktivitas online Anda. Ini juga berguna untuk menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, karena VPN akan melindungi data Anda dari proteksi penyerang. Jenis-jenis VPN. Ada berbagai jenis VPN, termasuk VPN berbasis server yang dioperasikan oleh penyedia layanan, VPN pribadi yang dapat Anda host sendiri, dan VPN bisnis yang digunakan untuk perusahaan untuk mengamankan koneksi karyawan mereka. Ada beberapa jenis VPN yang berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan pengguna yang berbeda. Berikut beberapa jenis VPN. Remote Access VPN, SSL VPN atau Secure Socket Layer VPN.
Jenis VPN ini sering digunakan untuk mengakses aplikasi web atau portal dari jarak jauh melalui browser. Ini sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan akses karyawan ke sumber daya perusahaan. IPsec VPN atau Internet Protocol Security VPN. Jenis VPN ini lebih umum digunakan untuk menghubungkan jaringan jarak jauh ke jaringan perusahaan melalui koneksi transkripsi. Site-to-site VPN. Jenis ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal, misalnya dua kantor cabang melalui internet. Ini menciptakan koneksi aman di antara jaringan tersebut. Mobile VPN. VPN yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Ini memungkinkan pengguna untuk tetap aman saat terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi publik. MPLS atau Multi Protocol Label Switching. MPLS adalah singkatan dari Multi Protocol Label Switching yang merupakan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi untuk mengirimkan data dengan efisien dan efektif. Ini adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk memprioritaskan dan mengarahkan lalu lintas data melalui jaringan dengan kecepatan tinggi, serta memberikan tingkat keandalan dan kualitas layanan yang tinggi. Di bawah ini adalah pengertian lebih rinci tentang MPLS dalam jaringan. Label switching. MPLS menggantikan routing IP tradisional dengan label switching. Dalam jaringan MPLS, setiap paket data diberi label unik saat memasuki jaringan. Label ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan paket ke tujuan yang tepat melalui jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi. MPLS memungkinkan pengalihan lalu lintas berdasarkan label daripada header IP yang lebih panjang, yang dapat menghemat bandwidth dan meningkatkan efisien pengiriman data. Traffic Engineering. MPLS memungkinkan operator jaringan untuk mengarahkan lalu lintas data melalui jalur yang optimal, menghindari kemacetan atau bottleneck dalam jaringan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja dan ketersediaan layanan. MPLS adalah teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi untuk mengalokasikan dan mengarahkan lalu lintas data dengan efisien. Ada beberapa jenis MPLS dalam konteks jaringan tergantung pada bagaimana teknologi ini diimplementasikan dan digunakan. Berikut adalah beberapa jenis MPLS yang umum dalam jaringan. MPLS IP VPN, Virtual Private Network. Jenis MPLS ini digunakan untuk memungkinkan perusahaan menghubungkan cabang-cabang mereka secara aman melalui jaringan MPLS. Ini menciptakan jaringan pribadi virtual yang memungkinkan berbagai lokasi berkomunikasi satu sama lain tanpa melalui internet publik. MPLS Layer 3 VPN. Ini adalah jenis MPLS yang memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan beberapa lokasi atau kantor cabang 3 dalam jaringan pribadi virtual yang menggunakan teknologi routing layer 3. Ini memungkinkan berbagai jaringan lokal untuk berkomunikasi satu sama lain secara efisien. MPLS Layer 2 VPN. Jenis ini memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan jaringan lokal mereka sebagai salah satu jaringan virtual layer 2 melalui jaringan MPLS. Ini membuat semua lokasi berperilaku seolah-olah mereka berada dalam satu segmen LAN. Jaringan berskala besar merujuk pada infrastruktur jaringan yang dirancang untuk menangani jumlah perangkat dan lalu lintas data yang besar. Konsep jaringan berskala besar sering diterapkan dalam lingkungan bisnis, pemerintah, penyedia layanan internet, perusahaan telekomunikasi, dan organisasi besar lainnya yang membutuhkan jaringan yang kuat dan dapat diandalkan. Berikut beberapa aspek utama dalam konsep jaringan berskala besar. Manajemen jaringan. Jaringan berskala besar memerlukan perangkat lunak, manajemen jaringan yang kuat untuk memantau kinerja jaringan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan pemeliharaan proaktif. Ini juga melibatkan pemantauan lalu lintas jaringan dan pengelolaan sumber daya jaringan. Desain hierarki. Jaringan berskala besar sering dirancang dengan pendekatan hierarkis yang terdiri dari beberapa lapisan. Ini mencakup lapisan akses, distribusi, dan inti. Desain hierarkis membantu mengorganisir jaringan yang
fasilitasi pertumbuhan dan perubahan. Keamanan, perlindungan data dan keamanan jaringan sangat penting. Jaringan berskala besar harus dilengkapi dengan firewall, enkripsi data, akses terbatas, dan alat keamanan lainnya untuk melindungi terhadap ancaman cyber. Cukup sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?